Kita ingin masuk surga karena di puncak surga yang bernama Al-Firdaus nanti diizinkan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena itu, kalau cuma karena punya beristrikan 70 sekian, makan minum yang banyak, kamar cukup di dunia. Orang bisa punya pasangan di dunia. Saya dengar ada seorang tua di apa? Sesepuh di Bangka punya istri 70. 70. Wallahu alam gimana ceritanya. Ya, saya dengar ada seorang wali yang aneh di Jambi sudah meninggal, punya istri 99. Ya mungkin dia 4 atau gimana saya nggak tahu. Tapi banyak sekali. Ini kalau cuma sekedar mendapatkan pasangan di dunia boleh dengan cara yang tentu sudah ditentukan. Tapi kita masuk surga bukan untuk itu. Kalau cuma surga itu surga syahwat, di sini ada, ya. Kita masuk surga karena bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya ingin luruskan orang yang belajar tasawuf tapi nggak belajar akidah dengan baik. Apa kata kawan kita yang belajar tasawuf tapi tidak belajar akidah? Gak usah harap-harap surga. Oh, maksudnya apa? Gak ada, surga gak ada. Langsung ke Allah. Nah ini orang gak paham. Bahwa mau ketemu Allah di mana? Surga. Ini yang dilupakan orang awam masuk surga karena syahwat. Tapi orang yang kenal Allah masuk surga karena ru'yat. Karena ingin jumpa dengan Nabi Muhammad, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda motif kita masuk surga dengan orang awam. Nah, maka teman-teman walaupun tidak bisa baca kitab, tapi dalam bab ini jangan sampai jadi orang awam. Ya, udah ngaji sekian tahun kok masih awam. Ya. Dan jangan ngomong gini, saya mu'alaf, kapan mu'alafnya? 13 tahun lalu. Saya mu'alaf, kapan mu'alafnya? Tahun 86, wah, sama lahirnya sama saya berarti itu. Enggak begitu orang menyebut dirinya. Mu'alaf itu kemarin kita masuk Islam, baru kita sebut kita mu'alaf. Ya, mohon maaf kalau ada yang mu'alaf. Tinggalkan istilah itu, katakan saya muslim, pembelajar. Ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengisahkan kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu sab'atu nafar. Satu kali Nabi lagi keluar ke tempat kami nongkrong. Ma'ajlasakum, Nabi nanya, apa yang membuat kamu nongkrong-nongkrong di sini? Ya. Lalu para sahabat menjawab, jalasna nantazir as-salah. Wahai baginda Rasulullah, kami duduk di sini untuk menunggu sholat. Kami nongkrong, bukan sekedar nongkrong, tapi kami duduk-duduk ini nunggu waktu sholat. Fa'aramma ay sakata qalilan. Lalu Nabi terdiam sejenak, thumma aqbala alaina, lalu menghadap kepada kami. Faqala, hal tadruna ma yaqulu rabbukum. Ternyata Nabi keluar dari kamarnya sekedar menemui sahabat karena mendengar Allah berkalam. Apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW ya? Ya. Nabi nanya dulu, kamu tahu nggak Allah berbicara apa tentang kamu? Lalu kami jawab, la, fa inna rabbakum yaqul, Allah berkalam, man shalla salata liwaqtiha wa hafaza 'alaiha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falau 'alaihi ahadun an udkhilahul jannah. Siapa yang menunaikan sholat dan menjaga waktunya tepat waktu, falahu 'alaihi ahadun, maka dia telah mengambil janjiku, dia pasti masuk surga. Sudah begitu belum sama sholat? Belum ya? Berarti belum tahu sholat itu ngapain. Sholat itu taunya cuma niat, takbir,
Fatihah sampai ujungnya Assalamualaikum. Itu ngapain itu? Orang sholat itu ngapain? Niat, takbir, Fatihah itu ngapain namanya? Baca-baca ya, baca hafalannya. Hafalannya dikit juga paling kuliah kulhu, alakumut takatsur, alam nasyrah. Enggak juga kita setoran hafalan. Ngapain sholat itu? Apa yang dilakukan seorang di dalam sholatnya? Maka kita loncat sedikit ya, di halaman 63 bagian bawah. Anna salata silatul abdi bi rabbih tarfa'ul hujuba bainal musalli wa baina rabbih azza wa jal. Salat itu silat. Kata silat diambil dari ini. Yang bikin silat kan kiai. Kiai-kiai di Sumatera, di Jawa bikin namanya nyambung hati dengan Allah lalu diturunkan dalam bentuk gerak, jurus dan kuda-kuda. Disebut silat. Maka silat itu ada silat yang cuma jurus, zahir, ada yang silat hakiki, yaitu terhubungnya gerak hati kepada Allah. Sehingga dia mengatakan, la fa'ila illallah, tiada gerakku kecuali digerakkan Allah. Itu baru namanya pesilat sejati. Jadi, ini mohon maaf, saya tidak mau menggurui para jawara, tapi kalau ada di antara antum ini jawara, ente belum jawara, kalau belum fana dalam fi'il perbuatannya Allah, belum mengatakan, belum merasakan gerakku ini adalah geraknya Allah. Tiadalah gerakku kecuali digerakkan Allah. Jadi kita tiadakan gerak kita, lalu kita nyatakan bahwa Allah yang bergerak. Bukan berarti kita salah, lalu Allah yang disalahin, bukan. Kalau Allah yang bergerak, kalah atau menang? Sempurna atau kurang? Nah, kalau kita geraknya kurang, berarti kita belum fana, belum lebur dalam cinta fiilnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi itu dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Itu maksudnya apa? Dia kalau nebas, bukan dirinya lagi yang nebas. Itu sudah Allah yang bekerja. Maka Sayyidina Hamzah, satu orang bisa ngelawan 5 orang, dan itu kuat. Antum kuat nggak? Satu orang lawan 5, dan itu kalah semua. Itu Sayyidina Hamzah. Ya. Maka disebut di sini, as-salat, anna-salat fiha silatul abdi birabbi. Salat itu adalah silat. Silat artinya penghubung antara si hamba dengan Tuhannya. Ya. Antara kekasih dengan yang dikasihinya. Tarfa'ul hujuba bainal musalli. Nah, kenapa sholat itu kemudian dimulai tangannya diangkat? Itu namanya proses mengangkat hijab. Penghalang antara kita dan Allah itu apa? Kita merasa diri kita besar. Maka sholat itu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi kecilkan diri, barulah terasa besarnya Allah. Di situ seseorang hamba baru sah namanya bertawajuh, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis, innal abda idza qama fis shalah futtihat lahul jinan. Seorang hamba kalau salat, itu kalau azan yang dibuka pintu langit. Kalau salat yang dibuka pintu surga. Lebih canggih mana? Maka banyak ulama berdebat pendapat dulu, lebih afdal muazzin atau imam? Jawabannya ini, muazzin membuat langit terbuka, kalau imam takbir dia membuat surga terbuka. Jadi lebih tinggi mana? Tetap lebih tinggi imam. Berarti imam sembarangan orang enggak? Enggak. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, dalam Tasbitul Fuad, ya meskipun
di antara anak-anak kami, remaja kami banyak yang hafiz Quran, tapi kami tidak yuqaddimuhu fis shalah, tidak menjadikan dia imam. Kenapa? Yang imam mesti yang kenal Allah, bukan orang yang hafal kalam Allah. Kenal Allah, bukan hafal. Kalau cuma hafal, burung beo bisa. YouTube juga hafal. YouTube 30 juz ada nggak? Ada, Pak. Orangnya kenal, bukan tua. Sorry, jangan sok-sokan sok tua. Emang antum kalau tua terus berhak jadi imam? Tua-tuaan lah. Nggak ada urusannya tua. Ya. Ketika Nabi SAW menyebut tua, itu ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Ada satu angkatan sahabat umurnya berbeda, tapi Islamnya sama. Hafalannya sama, lalu ada perdebatan di kalangan sahabat. Siapa yang jadi imam? Nabi bilang, yang duluan Islam. Terus mereka sama Islamnya. Ya sudah, yang hafalnya paling bagus, yang paling banyak. Ternyata hafalnya sama semua. Terakhir, jadi opsi terakhir, akbaruhum sinnan, yang paling tua jasadnya, biologisnya. Terlihat kesalahpahaman kita hari ini bahwa yang imam mesti orang tua. Enggak. Yang disuruh jadi imam, kata Nabi SAW, aqra'uhum, satu riwayat, yang paling aqra'. Aqra' itu ajma', nah mampu mengumpulkan ayat antara zahir dan batinnya. Dan yang kedua, a'lamuhum bi kitabillah, begitu riwayatnya, yaitu yang paling mengenal ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Berarti yang jadi imam itu orang yang tua kealimannya, bukan yang tua hafalan dan jasadnya. Bukan, ya. Jadi mohon maaf. Kebanyakan kita masih terjebak dengan pemahaman tua-tua, ya. Akhirnya banyak masjid yang imamin orang tua yang tidak pernah belajar tajwid. Betul nggak? Baca Fatihahnya salah, gimana yang lain mau benar? Baca Fatihahnya udah salah. Yang sering sholat di awal waktu, banyak? Banyak nggak? Atau senangnya di akhir waktu? Nah, dua-duanya, tiga-tiganya, pertengahan waktu, itu ada dalilnya semua, ya. Al-waqtul awal, ya, waktu pertama, ridwanullah, itu keridhaan Allah. Wal akhir afullah, orang yang sholatnya agak di akhir, insya Allah masih dapat maaf dari Allah. Ya, pilih mana? Dapat ridho atau maaf? Beda nggak? Orang yang diridhoi, mau dia apa dikasih. Kalau orang yang dimaafkan, tunggu dulu. Apa yang dia mau, belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah itu yang maha sempurna tetap saja memamerkan sholatnya seorang hamba kepada malaikat di langit. Ya, ada satu riwayat di sini masih halaman 63, ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum", bergantian kepada kamu para malaikat, yaitu malaikatun bil-lail wala malaikatun bin-nahar, yaitu malaikat siang dan malam. Itu malaikat yang datang tadi malam, itu dia naik ke atas, dan ke atas lamanya 500 tahun. Jadi dia nggak turun-turun lagi tuh. Makanya subuh tadi disebut masyhuda. Ya. Bacaan subuh tadi itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat yang perjalanannya 500 tahun turun,
Nunggu kita sehari, lalu 500 tahun naik. Lama atau sebentar itu? Lama sekali. Maka malaikat yang naik itu, dia nggak turun lagi. Jadi yang turun tuh malaikat yang lain lagi. Malaikat yang sudah naik melapor, dia tugasnya selesai, nanti muncul malaikat yang baru. Kalau anak manusia, jadi ada bayi lahir, itu setan lahir, Pak. Tapi tenang, Allah ciptakan juga di saat yang sama malaikat. Bahkan tidak hanya itu lahir jasad. Kelahiran kolbu, kelahiran batiniah sang diri itu lahir kembali, itu Allah ciptakan malaikat rahmat di situ. Yang tak terhingga jumlahnya, ya. Yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asr. Kapan malaikat muta'aqibah yang shift pagi sore itu mereka berkumpul? Jadi mereka yang mau balik itu baliknya sore, yang sudah datang nyampainya asar. Jadi waktu asar nanti dan waktu subuh. Jadi subuh itu ada yang turun juga, ada yang naik. Itu mereka ketemu. Jadi yaltaquna fi zamanain. Mereka ketemu di dua waktu, subuh dan asar. Maka orang-orang yang kumpul, yang bangun di jam-jam itu, nama dia tidaklah masyhur di bumi, tapi nama dia masyhur di langit. Jadi mau viral di langit? Mau viral di langit? Hidupkan subuh dan asar. Ya. Yang paling berat itu asar, bukan subuh. Asar itu masa kita capek pulang kerja. Kalau subuh kita segar, bangun tidur segar. Ya. Kecuali antum sama aja, ya. Ada yang sama aja. Ya, berarti memang lagi sholat itu masih beban. Sholat itu belum menjadi hadiah. Summa ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ketika ada yang naik, nah ini malaikat tadi nih malam kan naik subuh. Ketika sampai di hadirat Allah, jadi Allah itu bukan bertempat di langit, tapi Allah itu punya satu si makhligai untuk malaikat disebut hadiratul malakut. Hadiratul malakut itu tempat para malaikat bersemayam di langit. Di situ Allah bertanya, wahai para malaikatku, dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Kira-kira antum tadi dijawabnya gimana tuh? Salat subuh ya? Alhamdulillah. Bahkan malaikat lanjut, setelah mereka subuh, ya Allah, malaikat taklim membicarakan engkau, membaca ayat-ayat engkau. Ya. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka salat, dan kami datang kepada mereka, mereka salat. Jadi sore yang kami datang, mereka salat. Kami tinggalkan mereka subuh, mereka lagi salat. Atau sebaliknya. Sore kami datang, ya Allah, mereka main handphone. Pagi kami tinggalkan, mereka juga masih main handphone. Gitu kah? Kira-kira Allah begitu dengar gimana tuh? Rasulullah nanya juga, ini kan hanya riwayat mengenai tentang malaikat dan Allah. Rasulullah juga nanya, Bapak Ibu. Umatku lagi ngapain? Nanti malaikat bilang, wahai Rasulullah, ini aku, malaikat Sayyarah, tugasku menyampaikan salam umatmu. Dia bangun tidur salawat, masuk rumah salawat, naik kendaraan salawat, mau ngapa-ngapain salawat. Nabi kemudian tersenyum. Itu malaikat, namanya malaikat Sayyarah. Malaikat yang namanya kalau bahasa Arab artinya malaikat mobil. Tapi ini bukan mobil
ini malaikat cahaya, jadi dia cepat sekali melaporkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara, saudariku yang bukan Allah, kalau kita kerja di satu institusi, kita punya atasan. Senang nggak cari perhatian atasan? Ya, ingin berbuat, lalu program yang berhasil itu dianggap sebagai keberhasilan kita. Benar nggak? Betul? Ya, yang pernah kerja lah. Atau ini pada pengangguran semua? Atau pada ngantuk semua ini? Kita ingin cari perhatian orang di atas kita. Nggak usah jauh-jauh anak kecil. Anak-anak, dia mau bikin sesuatu, dia ingin nunjukin loh ke orang tuanya. Mah gitu. Nunjukin kan? Nah, si bapak ibunya sibuk nonton sama main handphone. Rasanya nggak asik ketika nggak diperhatikan. Tapi ternyata Allah Maha memperhatikan. Dan ini, Allah itu selalu nanya, padahal wa huwa a'lam, sedangkan dia Maha tahu. Jadi Allah itu Maha tahu, tapi masih nanya. Jadi tugas malaikat melaporkan, walaupun Allah sudah tahu jawabannya. Ya. Ketika kita sholat, maka rohani orang itu justru melewati hadrahnya malaikat. Namanya hadratu rabbil arbab. Hadirat Allah. Nah, ini coba kita baca ya. Wa min dzalika,